Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materialitas media digital. Apa itu digital? Digital terdiri dari jaringan, komunitas, dan data. Digital menghasilkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan menukar data secara real time. Kedua, digital mengikuti teknologi yang terus berkembang. Lalu perkembangan teknologi. Adanya pertumbuhan teknologi dalam buku The Third Wave menjelaskan peradaban umat manusia yang melewati 3 gelombang, yaitu gelombang 1, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. Gelombang 2, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi hingga 1970 Masehi. Gelombang 3, ada peradaban informasi yang berlangsung 1970 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini, komunikasi yang dilakukan tidak lagi terhambat dengan jarak. Kini mengirimkan pesan dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan hanya dengan hitungan detik. Hal ini berkat adanya satelit dan internet yang membuat segala jadi mudah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan Farel. Saya Farel Zidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadirnya internet. Internet diciptakan pada tahun 1969 yang sebelumnya bernama ARPANET. Pada tahun 1991, tim Berners-Lee menciptakan WWW, yaitu sebuah sistem untuk menghubungkan file satu sama lain melalui internet, yang memungkinkan orang-orang mudah menjelajahi informasi yang luas yang bisa disebut dengan cyberspace atau dunia maya. Nah, sebelumnya pemerintah Amerika Serikat melakukan pengelolaan pada sebuah organisasi nirlaba bernama ICANN atau Internet Corporation for Assigned Name and Number. Didirikan untuk mengelola alamat dan domain internet perusahaan swasta yang menjual layanan internet pada penggunanya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cyberspace. Dengan dunia maya atau cyberspace, dunia usaha, pemerintah, dan semua jenis organisasi dapat mengumpulkan lebih banyak informasi, melakukan lebih banyak perdagangan, dan beroperasi dengan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi, melakukan perdagangan, dan beroperasi lebih efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Yochai Benkler, media digital dan jaringan teknologi kerja terdiri dari lapisan yang berbeda terkait dengan satu sama lain, namun mempunyai kekhasan, permasalahan, dan tantangan tersendiri. Yang pertama adalah lapisan fisik. Ini terdiri dari komponen material faktor seperti frekuensi yang digunakan untuk siaran radio, kabel komputer dan server, satelit, dan saluran telepon yang membuatnya naik internet atau membuat internet lebih cepat. Yang kedua adalah lapisan logis, terdiri dari perangkat lunak, standar, dan protokol yang mendukung jaringan digital, misalnya protokol TCP atau IP yang memungkinkan transfer informasi pada internet, atau perangkat lunak yang mengelola platform online, jaring sosial, pekerjaan, atau basis data. Yang ketiga adalah lapisan konten, yaitu lapisan manusiawi, informasi yang dapat dipahami, yang diproduksi dan dipertukarkan dalam jaringan pekerjaan, misalnya teks artikel di surat kabar online, atau gambar yang diposting di media sosial. Yang akhirnya ada juga lapisan hukum, seperangkat hukum dan kebijakan nasional dan internasional yang mengatur fungsi jaringan digital dan perilaku penggunanya. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Halisa Tiara. Kemudian di slide selanjutnya ada dampak negatif dari cyberspace. Aksi hacking yang bisa mengambil informasi pribadi kita untuk keuntungan pribadi. Namun, hacking juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengintai dunia maya dan mencuri informasi sensitif negara lain demi keuntungan ekonomi dan militer.
Terkadang pemerintah juga menggunakan informasi yang dicuri sebagai senjata politik. Contoh Komite Nasional Demokrat Amerika Serikat untuk mengganggu pemilihan presiden tahun 2016. Hacking juga dapat melakukan serangan cyber yang dapat mengganggu atau menghancurkan sistem komputer negara lain, bahkan berpotensi menyebabkan kerusakan di dunia nyata. Negatif karena adanya cyberspace ini, kemudian negara membuat 3 kebijakan, yaitu yang pertama, keamanan cyber adalah membangun perlindungan terhadap ancaman yang mengintai di dunia maya untuk melindungi informasi pribadi. Yang kedua, ada privacy data, yaitu aspek perlindungan data yang menangani menyimpan akses, retensi, kekekalan, dan keamanan data sensitif yang tepat. Yang ketiga, online right adalah konsep bahwa setiap orang berhak atas akses internet pribadi. Maksudnya adalah pandangan bahwa semua orang harus dapat mengakses internet untuk menggunakan dan menikmati hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta hak asasi manusia mendasar lainnya. Jadi perlu diingat lagi, cybersecurity ini merupakan strategi keamanan cyber yang mumpuni, dapat memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, mengubah, menghapus, dan meretas sistem data sensitif dari pengguna. Keamanan cyber ini juga berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan sistem operasi maupun perangkat. Yang terakhir ada jenis-jenis cybersecurity. Yang pertama, keamanan jaringan, yaitu merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Yang kedua, keamanan operasional. Keamanan ini mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data, izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan, dan prosedur yang menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau diedarkan. Semua ini berada dalam lingkungan keamanan. Aksi kejahatan di dalam dunia internet untuk menyerang sistem informasi korban adalah adanya phishing. Aksi dari penipuan phishing ini adalah dengan mengelabui korbannya. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lainnya, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Nah, tujuan dari phishing ini juga untuk mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, pada akun keuangan, seperti mobile banking, internet banking, pay later, dompet digital, dan kartu kredit lainnya.